Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sebuah ulasan bercocok tanam ataupun berkebun dengan seperti ini ya. Karena nggak ada kebun, nggak ada tegal, nggak ada sawah, jadi saya membudidayakan dengan menggunakan galon juga karung-karung yang tidak terpakai yang ada di rumah saya. Nah, tema kali ini kita membedakan hasil riset sesuai dengan prakteknya menanam segala jenis sayuran dengan menggunakan bahan sekam. Mana yang lebih bagus, sekam bakar ataukah sekam yang masih mentah? Kemudian kotoran ternak mana yang lebih bagus untuk sayuran? Apakah kotoran ternak sapi ataupun kambing dan yang lain sebagainya? Nah, ini langsung saja saya risetnya, teman-teman ya. Saya di sini menanam timun. Timun ini dengan media tanam sekam yang masih mentah. Jadi benar saja, ternyata sekam mentah yang masih baru produksi ini ketika nanti kita gunakan untuk bercocok tanam dapat mengakibatkan daunnya ini menjadi kuning. Nah, teman-teman, jadi kalau mau menggunakan sekam mentah sebaiknya dilunakkan dulu, dijinakkan dengan cara difermentasi. Jadi yang masih baru diproduksi jangan digunakan untuk menanam. Karena nanti ya sayang kan kalau sudah pada saat masa pembuahan terus tiba-tiba daunnya menguning kan, jadi akhirnya endingnya panennya tidak bagus nih ya. Ini saya menggunakan sekam yang masih mentah, yang tanpa olahan, tanpa fermentasi, dan saya campurkan bersamaan dengan tanah begitu saja. Riset hasilnya seperti ini. Dan yang menggunakan sekam bakar, teman-teman ya, ini daunnya lebih hijau, kalian perhatikan dari tingkat kesuburan daunnya. Lihat, ini daunnya memiliki warna yang lebih cerah, kemudian batangnya pun tampak lebih segar, dan kemudian bunga-bunganya pun tidak layu. Nah, itu artinya risetnya sekam bakar itu lebih baik, lebih bagus jika dibanding dengan sekam yang mentah. Nah, kemudian untuk satu wadah, kalian kalau menggunakan karung, satu karung ini kalau bisa jangan menanam dua pohon ataupun dua benih ya, karena risetnya juga dia pertumbuhannya mau tidak mau dia akan terhambat karena akar dia berebut makanan pada saat berfotosintesis. Jadi alangkah sempurnanya kalian menanam dalam satu wadah seperti ini, kalian satu batang ataupun kalian menyemai satu bibit saja. Nah, ini risetnya ya, dia lebih panjang padahal media tanamnya ini dari sekam mentah yang panas lah ya, tapi dia tingkat kesuburannya, dia sulurnya ini lebih cepat dia untuk memanjang. Kemudian untuk kotoran ternak, mana yang lebih bagus untuk jenis beragam sayuran ya. Seperti ini kangkung. Kangkung ini harusnya usia masa panen ini dari 21 hingga 35 hari. Jangan melebihi dari hari tersebut. Karena nanti gagangnya ini dia akan mengeras. Dan percuma juga kan kalau misalkan melebihi dari 35 hari kita panen tapi gagangnya kita buang, tentunya kan sayang-sayang gitu. Jadi kita ambil jalan cepat, karena gini, maksud saya adalah ketika kangkung ini kita panen lebih awal, maka pertumbuhan yang kedua ini tunasnya dia akan muncul lebih banyak. Nah, kemudian kotoran ternak yang bagus untuk pembentukan kangkung ataupun daun-daun segala jenis sayuran ini yang lebih baik adalah kotoran ayam, karena mengandung nitrogen, terus fosfor dan kalium. Ini cukup sangat bagus untuk memberikan tingkat kesuburan dari akar hingga pucuk daun. Bahkan dengan kandungannya, kotoran ternak ayam ini mampu menciptakan, lihat daunnya ya, daunnya tidak ada berlubang sama sekali. Kalian percaya atau tidak, di dalam kandungan kotoran ayam ini sedikit banyaknya melindungi tanaman ini dari serangan hama penyakit. Nah, kalian ya pokoknya kalian bisa membandingkan lah. Kalian menanam dengan menggunakan kotoran sapi, kotoran kambing, dan juga kotoran ayam, mana yang lebih subur, dan saya yakin karena saya sudah praktek ya. Terus kemudian ini kita lihat di sini saya juga menanam timun. Timun ini juga sangat bagus sekali jika kita bubuhi dengan kotoran ternak ayam, karena kandungan NPK yang berada di dalamnya ini sudah
mampu memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman timun. Teman-teman, untuk timun ini panennya kalian bisa panen timun ini yang umumnya ya, umumnya ini kisaran dari 35 hari sampai masa panen habis akhir ini usianya 3 bulan. Lumayan kan? Kita panen 35 hari, terus kemudian sampai 3 bulan kita selalu memanennya kayak gitu. Istimewanya kita menanam dengan menggunakan galon ataupun karung, asalkan media tanamnya ini memadai. Jadi kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Manfaat yang berikut, dengan menggunakan media terbatas seperti ini, sampai masa panen, kompos organiknya ini tidak akan hilang. Tapi kalau kita menanam di lahan yang terbuka, keuntungannya memang akar bisa merambat kemana saja. Akan tetapi nanti selesai masa panen, mau tidak mau kita harus repot lagi membuat pupuk komposnya. Kotoran ternak juga sangat bagus jika kita gunakan untuk menanam kacang panjang ataupun buncis ya. Lihat, sesuai dengan risetnya, di karung pun saya ada, di galon pun ada ya. Tingkat angka kesuburan dan serangan hama penyerangnya kalian bisa lihat sendiri dari daun-daunnya ya sampai pucuknya. Ini berkat dari kotoran ayam. Kemudian untuk kacang panjang ini biasa masa panen ini dari kisaran 45 hari. Ini harusnya sudah bisa panen. Tapi kalau melebihi dari 45 hari mungkin barangkali jenis bibit yang kita tanam mungkin berbeda, atau mungkin di dalam perawatannya tanaman yang kita tunggu-tunggu masa panennya ini mungkin masih kurang begitu memadai. Jenis sayuran kacang-kacangan ini termasuk buncis. Buncis ini panennya lebih lama jika dibanding dengan kacang panjang, karena masa panen buncis ini ya kisaran dari kurang lebih sekitar 60 harian lah ini ya. 60 hari sampai pokoknya sampai 2,5 bulan ini baru masa panen. Ya kalau kalian mungkin ada bibit unggul, karena mungkin saya juga bisa juga mungkin saya salah memilih bibit juga bisa ya. Tapi pada intinya menanam dengan menggunakan karung jangan lagi ada keraguan. Tapi yang penting kalian gunakan karung yang berukuran sedang hingga yang berukuran besar. Dan per karung kalian ini tanam satu ya. Dan ini sudah berbunga, bahkan juga ini sudah muncul buahnya. Nah seperti ini ya, ini juga sangat lebat sekali. Nah demikian rekomendasi ini dari saya. Jika kalian memang ingin bercocok tanam menggunakan media tanam yang terbatas, sebaiknya harus diperhitungkan sampai masa panen. Kalau bisa jangan sampai kita melakukan pemupukan ulang kembali, karena ini sangat-sangat membutuhkan proses dan memakan waktu, tenaga, juga mungkin bahkan biaya kayak gitu ya. Oh ya, ini untuk timunnya ini juga saya ingin menunjukkan bahwa timun ini juga bisa berbuah ya, walaupun kita tanam dengan menggunakan galon. Nih ya, hasilnya seperti ini. Hanya rekomendasi saya, kalian untuk menanam timun ini kotoran ternaknya ayam ya, ayam kotoran ternak yang sudah lama. Kemudian untuk sekam saya merekomendasikan sekam bakar. Jangan menggunakan yang fermentasi ataupun jika kita membandingkan sekam mentah yang sudah membusuk, yang sudah stok lama, dibanding dengan sekam bakar, ini tingkat angka kesuburannya jauh lebih baik sekam bakar. Karena sekam mentah ini mau tidak mau dia akan mengatur suhu udara. Ketika di cuaca panas, sekam mentah ini dia akan mampu membakar wilayah akar sehingga nanti daunnya ini dapat menguning seperti ini. Jadi kalian jangan pergunakan sekam yang masih mentah. Nah disitulah poin-poin yang sudah saya sebutkan. Yang terakhir, takaran untuk membuat media tanam subur. Nah seperti ini. Ini contohnya ya, kangkung juga jagung ini teman-teman. Ini takarannya adalah 3 ember tanah, kemudian bakaran sekam ini 1 ember yang dicampur dengan kotoran ternak
ayam. Nah, ini sudah cukup komplit sampai masa panen, kita tidak perlu lagi melakukan pemupukan ulang. Dan selain dari itu, setelah masa panen selesai, kita tidak perlu juga membuat media tanam yang baru. Saya rasa sampai di sini semuanya sudah saya uraikan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, dan semoga ini dapat memberikan perluasan bagi teman-teman untuk ya berbudidaya, menanam. Kita lestarikan, kita cintai semesta alam ini, dan semoga akan memberikan kemanfaatan. Baiklah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.